Halo guys, selamat datang di my channel yang membahas tentang history, bermaksud untuk membagi informasi. Semoga channelnya tidak sepi karena ceritanya sedikit mengedukasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, tepatnya di Panai Utara Jawa. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Lokasi Keraton Demak yang pada saat itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara atau Bintoro yang saat ini telah menjadi bagian dari Kota Demak di Provinsi Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada masa periode ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintoro. Pada masa raja keempat, yaitu Sunan Prawoto, keraton dipindahkan ke Prawoto, dan untuk periode ini kerajaan disebut dengan Demak Prawoto. Peninggal Sunan Prawoto, Arya Penangsang memerintahkan Kesultanan Demak yang sudah lemah ini dari Kadipaten Jipang yang sekarang berada di dekat Cepu. Kota Raja Demak dipindahkan ke Jipang dan untuk periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh para wali songo. Berdirinya Kesultanan Demak menjelang akhir abad ke-15 seiring dengan kemunduran Majapahit secara praktis. Beberapa wilayah kekuasaan mulai memisahkan diri, bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Demak yang berada di wilayah utara Pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Jadi Raja Demak atau Raden Patah dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Kejayaan Kesultanan Demak. Menurut saya, kejayaan Kesultanan Demak itu terjadi pada 3 periode, yaitu Raden Fatah, Pati Yunus, dan Sultan Trenggono. Setelah peninggalan Sultan Fatah, Demak dipimpin oleh Pati Yunus yang bergelar Sultan Maulana Akbar As-Sani. Pati Yunus merupakan anak Raden Fatah. Ada juga yang mengatakan ia adalah menantunya. Demak di bawah Pati Yunus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan kedudukan Portugis yang ada di Malaka. Kemudian, beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun, hasilnya tetap gagal dan Pati Yunus pun gugur dalam ekspedisi tersebut. Kemudian, tahta pun dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Raden Trenggono atau Sultan Trenggono. Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527 Masehi. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat pada tahun 1528 sampai 1540 Masehi. Serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban pada tahun 1527, Madura pada tahun 1528, Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527 dan 1529, Kediri pada tahun 1529 Masehi, Malang tahun 1529 sampai 1545 Masehi, dan Belambangan
kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa pada tahun 1527 sampai 1546 Masehi. Salah seorang panglima Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai atau Sumatera yang juga menjadi menantu Sultan Trenggono. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah oleh Trenggono untuk menundukkan Banten Girang. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Runtuhnya Kesultanan Demak. Setelah peninggalan Sultan Fatah, Sultan Yunus dan Sultan Trenggono, Demak pun mengalami keredupan. Berawal dari terjadinya persaingan panas antara Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Trenggono yang berlanjut dengan dibunuhnya Surowiyoto oleh Sunan Prawoto atau anak Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang di masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto atau Pangeran Sekar dikenal dengan sebutan Sekar Sedo Lepen, yang artinya Sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546 Masehi, Trenggono wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, yaitu suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang, Jakatingkir atau Hadiwijaya. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang atau Jakatingkir atau Hadiwijaya untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jakatingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Jakatingkir atau Hadiwijaya pun memindahkan pusat pemerintah ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang.